Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amira Zarin. Hari ini aku akan menjelaskan tentang fenomena biosfer. Selamat menonton. Kalian pernah berpikir gak sih, kenapa Indonesia punya banyak hutan? Kenapa beruang kutub hanya ada di kutub utara? Kenapa habitat komodo hanya ada di pulau-pulau tertentu seperti Pulau Komodo? Ternyata guys, pertanyaan tentang kenapa ada hewan dan tumbuhan yang tinggal di daerah tertentu atau kenapa ada daerah yang hutannya banyak itu bisa dijawab oleh ilmu geografi. Dalam geografi, biosfer adalah lapisan tipis permukaan bumi yang menopang kehidupan. Meliputi semua makhluk hidup, flora dan fauna dan interaksinya dengan lingkungan abiotik, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan semua organisme dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Jenis-jenis biosfer. Ada 3 jenis biosfer. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi dari meteor dan radiasi matahari, dikenal juga sebagai lapisan ozon. Kemudian yang kedua ada litosfer. Litosfer adalah lapisan daratan yang terbentuk dari magma yang mengering, terdiri dari susunan batuan dengan bentuk yang beragam. Yang terakhir ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan perairan seperti sungai, laut, dan samudra yang mencakup 70% permukaan bumi dan penting bagi kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik biosfer. Karakteristik biosfer itu di mana fauna atau hewan-hewan bisa menjalani kehidupan. Berikut ini adalah macam-macam wilayahnya. Nah, kita akan membahas fauna. Yang pertama yaitu padang rumput sabana. Dihuni hewan herbivora karena banyak rerumputan serta karnivora seperti singa dan harimau. Kemudian yang selanjutnya ada gurun. Wilayah panas kering dengan suhu ekstrim dihuni hewan tahan kondisi ekstrim seperti ular dan unta. Kemudian yang ketiga ada tundra. Wilayah bersalju abadi dihuni hewan berbulu tebal seperti beruang kutub, rusa kutub, rubah kutub, dan paus. Yang keempat ada hutan tropis. Cocok untuk semua jenis hewan karena sinar matahari cukup dan curah hujan tinggi. Yang kelima ada perairan, dihuni hewan air seperti plankton, ikan amfibi, dan serangga air. Nah, selanjutnya yaitu flora. Yang pertama ada hutan hujan. Pepohonan besar dan tinggi, berdaun lebat dan curah hujannya tinggi karena berada di daerah tropis. Kemudian ada hutan iklim sedang, dihuni pohon-pohon tinggi seperti pinus. Kemudian ada hutan taiga, dipenuhi pepohonan berdaun seperti jarum, cocok untuk menghemat penguapan air. Kemudian ada sabana, padang rumput dengan pohon-pohon kecil yang tumbuh di daerah dengan banyak cadangan air. Kemudian ada stepa, padang rumput tanpa pepohonan karena kekurangan cadangan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang terumbu karang. Wilayah kepulauan seperti Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang yang berlimpah. Di dalam terumbu karang ini hidup biota laut seperti binatang karang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan dibagi menjadi 3 zona persebaran fauna utama menurut garis Wallace dan Weber. Nah, yang pertama persebaran di wilayah Asiatis Indonesia Barat, meliputi daerah-daerah yang ada di gambar ya. Di antaranya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian selanjutnya persebaran di wilayah peralihan zona Wallacea, meliputi daerah-daerah ini:
Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, yang ketiga ada persebaran di wilayah Australis atau Indonesia Timur, meliputi daerah-daerah Papua dan sekitarnya. Untuk jenis flora dan faunanya yaitu di wilayah Asiatis, floranya ada hutan hujan tropis, pohon merati, dan rotan. Untuk faunanya ada harimau Sumatera, gajah, orangutan, dan tapir. Yang kedua yaitu wilayah peralihan, ada campuran tropis dan sabana. Nah, selanjutnya untuk faunanya ada babi rusa, burung maleo, komodo, dan anoa. Selanjutnya ada wilayah Australis, floranya yaitu hutan hujan tropis khas Australasia. Sedangkan untuk faunanya ada kasuari, burung cendrawasih, dan kanguru pohon. Nah, itu beberapa flora dan faunanya ya teman-teman. Setelah mengetahui karakteristik biosfer yang berbeda-beda, faktor-faktor yang memengaruhi biosfer adalah faktor iklim, suhu, sinar matahari, angin, kelembapan, dan curah hujan memengaruhi kesuburan tanah dan kehidupan tumbuhan serta fauna yang bergantung padanya. Yang kedua, ada faktor kondisi tanah. Tanah subur mendukung pertumbuhan tumbuhan, sedangkan tanah tandus tidak. Kemudian, ada kondisi relief permukaan bumi. Perbedaan relief menyebabkan perbedaan paparan sinar matahari, angin, dan curah hujan memengaruhi persebaran flora dan fauna. Kemudian faktor geologi, pemisahan benua menyebabkan kemiripan flora dan fauna antar benua seperti Asia dan Afrika. Kemudian makhluk hidup, manusia memengaruhi persebaran flora dan fauna melalui budidaya dan tumbuhan menjadi elemen penting. Nah teman-teman, materi tentang biosfer sudah aku sampaikan ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.